Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini 30 orang baru ya datang ya. Ini yang paling jauh dari mana paling jauh nih? Saya Cikarang, Kang Jaya. Wah, Cikarang. Wah, Tambun, Tambun. Tambun. Itu ada Bandung itu. Kabupaten Bandung, Nurdin Balena Mardiansyah. Kabupaten Bandung. Waduh, Masya Allah. Depok Ada yang jauh nggak, dari Pak? luar Jabar? Udah pada masuk grupnya semua ya? Udah, alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah udah. udah mulai dibuka-buka belum videonya? Udah Kang. Udah Udah cobain belum? videonya udah. Gampang kan sebenarnya ya tuh? Kalau akun Bing mah alhamdulillah udah punya. Cuma belum lihai aja. Kalau akun Bing Image Creator mah udah punya, cuma belum lihai Oh, aja. gitu. Nah, belajar sering-sering gitu aja, latihan aja. Iya, sering latihan. Bentar, ini saya kok belum nyambung nih Bluetooth-nya nih. Ya, kita mau saling belajar aja, Pak ya. Saya juga bukan ahli banget, juga hobi aja gitu ya. Oh, ini ada yang mainan baru nih, ini. Kalau kemarin-kemarin saya kan mencet GPT ya, kita apa namanya apa ngetik nanti dia keluar apa yang ditanya gitu. Saya sering pakai GPT buat bikin pidato. Terus kan sambutan atau apa kita tiba-tiba aja sambutan ya, waduh langsung bikin GPT. Cepet ya, apa, bisa jadi teks sambutan gitu. Ya, ini sudah jam ya. Oke. Pesertanya sekarang sudah sedih. Ya, mungkin kita mulai aja Pak ya karena eh, ini apa malam Ramadan ini juga jam 9 malam ya habis terawih kita udah pada makan semua kan ya. Gula darah udah stabil, udah naik lagi. Kita belajar mungkin nggak terlalu lama ya. Tapi mereka tadi gini, kita nih akan coba belajar bareng buat AI text to image. Mungkin kalau malam ini nggak bisa latihan semua, kita bisa terusin di grup ya. Jadi grup itu nanti buat kita terus. Jadi kalau bisa juga keluar, kita biar aja bikin grup khusus belajar gitu ya. Karena item itu banyak ya. Ada yang pakai Bing, ada yang Leonardo, ada yang pakai Midjourney gitu ya. Ya. Sekarang presentasi mana ya? Ini kita nggak usah formal ya Bapak Ibu ya. Kita santai aja. Jadi nggak usah nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kita santai, kita belajar, kita ini informal. Saya mau buka dulu presentasinya. Ya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini belajar artificial intelligence. Eh, bentar, tes suara saya bagus ya, kedengeran? Kalau di mute, jempol aja. Oke, kemudian. Oke, siap. Ya, kode horizon apa tuh?
Ya, jadi apa sih artificial intelligence itu? Kenapa Pak Anto? Pesan udah? Oke, siap. Ya, jadi artificial intelligence atau sama dengan kecerdasan buatan. Ya. Dulu saya pernah kuliah di Gunadarma. Itu kita IT jurusannya itu dulu. Itu kalau kita apa, udah dekat-dekat akhir tuh ada mata kuliah pilihan tuh. Saya pernah ngambil ini artificial intelligence ya. Wah, tuh belajar susah banget Pak. Bukunya tebel, yang ngajar juga udah doktor gitu ya. Pokoknya apa, ini mata kuliah yang paling susah zaman dulu tuh. Jadi ini kecerdasan buatan. Jadi kita membuat aplikasi ya di komputer yang bisa belajar sendiri gitu. Jadi kalau kita selama ini misalnya bikin Excel ya, Excel kan kita masukin datanya, kita masukin formula, dia keluar. Tapi ini enggak, dia belajar sendiri. Jadi semakin dikasih soal, dia bisa solving, disimpan nama di database-nya. Bahwa kalau ada soal ini, jawabannya ini. Simpan terus banyak. Jadi semakin dia belajar, kayak orang yang semakin pinter tuh. Artificial intelligence. Itu ada banyak tuh. Kalau kita tahu kayak teks GPT ya, kayak kemarin-kemarin kan, itu kita kayak chatting, kita masukin masalah kita, misalnya kita minta quote bisnis, dia keluar quote bisnis apa aja. Gitu. Kalau ini sekarang kita khusus malam ini text to image, gitu. Mewujudkan imajinasi Anda. Nah, saya suka dengan text to image ini ya, karena dia tuh di masa saat ini ya, kita sekarang disuguhkan dengan masa multimedia. YouTube lagi naik banget. Kita sekarang mau cari informasi, cara bongkar notebook, buka di YouTube, ya kan? Ya, secara oh gini kita bongkar notebooknya bisa. Nah, makin ke sini orang makin apa ya? Jadi orang maunya hanya melihat ya, udah buku udah jarang dibaca. Ya, saya Gramedia itu juga, waduh, saya kok banyak banget gitu ya. Orang sepi lah, jadi Gramedia sekarang udah nggak banyak yang datang gitu, toko buku gitu ya. Karena orang cari informasi di YouTube. Makin kesini lagi Pak, makin simple lagi. Ada Reels, ya kan? Kita kalau di Instagram, di YouTube ada Reels. Ya, video-video singkat, kita buka, nonton, ketawa, selesai. Jadi kan, langsung to the point. Jadi otak kita ini apa ya, disuguhkan apa ya, visual yang apa yang kita butuhkan infonya. Tapi itu jadi masalah, Pak. Kalau kita baca buku ya, mungkin ada yang pernah baca buku Harry Potter ya, yang apa novel tuh, saya baca semua itu buku tuh. Ah, kalau kita baca buku itu, kita akan berimajinasi ya. Kita baca misalnya si Harry itu dia ngambil apa namanya tanaman itu dicabut tanamannya umbinya bentuknya kayak bayi dan menangis. Wah kita bayangin kan, wih, kayak gimana tuh kita bayangin ya kita punya imajinasi, kita membayangkan gitu, kayak gitu. Nah, atau misalnya di situ ada monster yang apa kuda yang kayak tengkorak doang gitu ya. Nanti dia itu yang lihat hanya orang yang sudah pernah melihat orang sangat maut gitu. Bentuk kudanya seperti ini. Itu tulis bentuk kudanya gini-gini. Kita membayangkan. Kita mau setelah kita membaca, kita membayangkan imajinasi kita gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat film yang ada bukunya sebelumnya, kadang beda nih sama imajinasi kita gitu ya. Kadang begitu. Nah, di sini Pak, kita kebalikannya. Kita membayangkan dulu apa yang kita ingin buat, lalu kita tulis, kita narasikan. Gitu. Jadi ini saya suka nih, ini termasuk buat anak-anak juga bagus. Jadi anak-anak itu juga gitu ya, membuat imajinasi mereka hidup dan berpikir besar gitu ya. Lalu mereka menuliskan dalam narasi. Saya mau bikin apa? Tulis terus. Jadi narasi kita berkembang, imajinasi juga berkembang gitu ya. Jadi saya pikir ini bagus untuk apa? Meningkatkan juga kita gitu ya, karena untuk visioner ya, untuk leadership itu perlu yang namanya imajinasi. Ya, ini tadi sedikit pembukaan. Berikutnya, yang tadi ini ya, apa sih AI itu? AI adalah memiliki berbagai manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Beberapa manfaat utamanya melibatkan peningkatan efisiensi, inovasi, dan pemecahan masalah dalam berbagai industri dan kegiatan sehari-hari. Gitu. Contohnya, ini efisiensinya, automasi tugas rutin. AI dapat dengan otomatis. Kalau dulu, zaman dulu kita itu kan terkenal robot ya, robot industrial. Jadi dengan robot dia bisa ngelap, bisa apa gitu kalau mobil kan.
Itu dengan AI juga Mas Nasa. Gitu. Nah, jadi otomasi tugas rutin. Jadi suatu hal yang rutin dikerjakan berulang-ulang, itu kalau dilakukan oleh robot, oleh AI itu akan lebih cepat. Gitu. Atau optimasi proses bisnis. Dalam konteks bisnis, saya dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan rantai pasokan. Ini misalnya buat yang bisnisnya distribution chain gitu ya. Kemarin tuh ada di TV atau di YouTube ya, di YouTube kayaknya. Saya udah jalan di video lain. Itu ada gudangnya Amazon ya, yang pakai robot ya. Yang dia bisa tahu nih, oh ini barang ini simpan di mana, dibawa sama dia gitu ya. Kayak apa, rak, terus bawahnya robotnya tuh jalan di sana ke sini, dia naruh barangnya ke sini gitu ya. Ini barang ini ada yang butuh nih, ada yang beli, diambil, dikirim ke logistik. Semua dengan robot ya. Nah, itu proses bisnis gitu ya. Kedua, pemecahan masalah kompleks. Analisis data mendalam, yang memungkinkan analisis data yang mendalam. Kita kalau misalnya apa namanya, itu juga ada juga aplikasi AI untuk saham. Dia bisa memprediksi saham. Jadi saham mana yang akan turun, saham mana yang akan naik gitu ya. Itu ada AI itu Pak. Gitu. Nah, terus ya, jadi berikutnya peningkatan layanan kesehatan. Nah, apa kesehatan? Kita untuk mendiagnosa penyakit ya, kita tinggal masukin apa keluhan kita, nanti AI yang akan menganalisa keluar. Oh, Anda sakit ini, ya, kayak gitu ya. Itu untuk apa membantu kita ya. Atau minimal kalau tadi kalau saya bilang, saya tiba-tiba disuruh Pak sambutan ya, langsung bikin pakai AI ya. Tolong buat sambutan untuk acara ini. Klik jadi tuh ChatGPT, spread, nah, tinggal kita copy, kita edit dikit, edit, gitu ya, langsung saya pidato gitu sambutan. Jadi apa namanya bisa mempermudah ya. Nah, waduh banyak banget ya. Nanti ini baca aja lah ya, peningkatan pendidikan ya, untuk pendidikan, untuk otomasi transportasi, AI ya, di Tesla itu kita sudah pakai AI ya. Dia bisa apa namanya mendeteksi benda-benda di depannya ada apa, ada orang nyebrang, apa gimana gitu ya. Asisten virtual. Kemudian kalau kayak Google Assistant ya, Alexa, kita masuk ke rumah tinggal bilang Alexa nyalakan lampu gitu ya, Alexa nyalakan AC gitu ya. Itu sudah terdapat integrasi rumahnya gitu ya. Jika dia batuk aja, kita wajib ngomong ke rumah. Nah, ini pencarian rekomendasi online ya. Ini apa kita buat apa? Ya, platform hiburan, produk konten gitu ya. Berikutnya keamanan deteksi kejahatan ya ini biasa. Jadi apa? Intinya kehidupan kita ini semua bisa digantikan oleh AI. Ya. Ini ngomong-ngomong tuh sampingnya tuh gambar saya Pak, terdispek pakai AI, saya ubah mukanya, agak mirip-mirip tapi masih muda dikit ya, jenggotnya masih putih, masih hitam. Nah, saya nggak bisa gambar, Pak, saya nggak bisa gambar. Walaupun saya desainer juga, saya punya apa aplikasi ya untuk multimedia, tapi saya nggak bisa gambar digital pakai Photoshop, pakai apa Corel Draw itu bisa, AI bisa pakai apa Illustrator, tapi suruh gambar tangan nggak bisa. Suruh bikin gambar begitu, lama. Tapi dengan AI, tinggal ketik jadi langsung. Ya, berikutnya. Nah, ini saya waktu zaman dulu dengan Pak Jokowi di IKN mestinya, tapi itu salah kayaknya nulisnya IKI gitu ya. Gitu. Pak Jokowi. Nah. Nggak pernah kan, yang kebayang kita foto sama beliau kan, kalau kita pakai AI bisa ada foto kita pada Pak Jokowi gitu kan. Nah. Jadi meskipun AI memberikan banyak manfaat, perlu diingat bahwa penggunaannya juga menimbulkan tantangan, termasuk masalah etika, privasi, dan perubahan dalam dunia kerja. Kemarin viral ada video di TikTok itu Pak Jokowi jualan spray. Ada yang lihat nggak? Ada Pak Jokowi pakai pidato, jadi ngomongnya suaranya dan sesuai gitu ya. Menurutnya Pak, ini ada spray terbaru buatan itu. Pak Jokowi jualan spray gitu kan. Itu AI itu. Makanya kadang-kadang privasi kita terlanggar oleh dia. Orang kita nggak ngapa-ngapain kok, ya kan? Tiba-tiba jualan spray gitu kan. Gitu. Jadi memang kadang-kadang begitu ya. Jadi memang harus dikelola dengan bijaksana untuk memaksimalkan manfaat sambil menimbulkan risiko yang terkait. Kita kalau bikin AI, kadang kayak bisa gitu loh, dengan latar belakang kota yang modern tapi natural dan IKN, munculnya IKI. Jadi nggak usah heran ya. Tapi kalau kita bikin AI, teks itu nggak akan sama dengan yang kita bilang, karena AI sendiri takut bisu kalau itu merek, gitu ya. Itu kenapa saya IKN keluar IKI, karena setiap ada merek gitu ya, setiap ada tulisan, dia nggak akan langsung letterlock sama apa yang kita pengen, karena mesin AI itu tadi menghindari kalau dituntut masalah merek.
Jadi memang nanti kita rubah di Canva. Ini kan saya kita masuk Canva ya kan, kita kasih apa blok gitu ya, tulisan itu IKN kan bisa. Ini bisa bikin aja gitu. Jadi gitu ya. Terus kalau Pak, saya udah nulis nih namanya, misalnya merek saya apa, material Jaya Baru, kok Jaya B, terus akhirnya agak RR2, itu memang si AI begitu. Jadi dia itu ya hidup gak seindah itulah gitu ya. Jadi AI pun juga dia menghindari untuk membuat apa, kalau ada yang tulisan, diduga itu merek gitu. Dia nggak mau bikin, takutnya kena su dia akan tuntut. Nah, ini gambar ternyata viral. Saya bikin sekali, banyak di Facebook juga nih gambar ini, gambar perempuan pakai seragam PKS. Ya. Waktu itu PKS lagi kampanye pakai jeruk gitu ya. Saya iseng bikinnya, lihat, banyak yang pakai ternyata. Ada yang posting loh, ini posting siapa yang posting nih? Saya nggak kenal dia posting ginian deh. Ya alhamdulillah mungkin apa dipakai sama orang gambar ini. Nah ini AI text to image adalah teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk menghasilkan gambar berdasarkan teks atau deskripsi tertentu. Ini melibatkan penggunaan model generatif khusus. Wah, ini detail banget ya. Intinya kita ngetik, saya mau gambar, kalau ini misalnya kita ketik aja, muslimah, cantik lah ya. Kalau kita di dunia media, kalau cantik, tapi nggak laku. Muslimah, cantik, memegang buah jeruk yang di carving tulisan PKS. Jadi begitu Pak. Jadi AI text to image yang kita bahas itu ya. Jadi ada banyak ya kayak gitu. Nah, text to image ya kan. Ada yang buat tadi buat analisa kesehatan. Nah, kita malam ini belajar text to image gitu. Nah, belum kan udah. Jadi prompt itu the power of AI text to image. Tadi yang saya bilang, saya ngetik muslimah Indonesia cantik misalnya berkacamata gitu ya, sedang berjalan, itu namanya prompt Pak, itu prompt itu perintah di AI text to image. Dan sekarang di luar negeri ada profesi prompt engineer. Nah, bayangkan tuh. Jadi ada yang bilang dengan munculnya AI ini dia akan membunuh 18 profesi. Gitu ya. Termasuk apa syuting juga tuh udah bisa digantikan ya kan, banyak yang digantikan oleh dia, tapi dia memunculkan 20 profesi baru gitu. Jadi ya kita sebagai apa orang yang harus adaptasi dalam teknologi gitu ya, supaya kita dipakai terus gitu ya. Betul anak-anak juga, jadi belajar anak itu biar belajar apa up to date gitu. Muncul profesi baru prompt engineer, jadi dia tugasnya membuat AI gitu ya. AI mirip dengan yang diinginkan oleh tujuannya gitu ya. Jadi memang ini latihan, nanti juga saya kasih apa sih istilah gitu ya. Kalau saya ini kan badannya agak sedikit gemuk sedikit gitu ya. Banyak sih. Tetap nulis misalnya kalau bahasa Inggris cabi gitu, cabi, dom gitu kan. Nah, jadi itu nanti ada istilah-istilahnya Pak. Ayat bahasa Inggris enggak juga. Dia juga kadang bisa bahasa Indonesia. Tapi kadang kalau spesifik bagus pakai bahasa Inggris. Pernah teman saya mau bikin tuh apa setan di belenggu di bulan puasa. Setan nggak tahu aja setan itu apaan kali ini belum tahu kali ya. Pakai tuh yang Lucifer baru muncul gambar pakai tanduk, pakai apa setan gitu ya. Wah baru muncul bentuk setan. Ini nggak ngerti dia kadang-kadang kayak apa ya, dia kan dibuat di luar negeri ya. Kali kalau bikin kuntilanak, pocong juga nggak tahu juga deh. Kita mesti lebih skripsi atau ke bahasa Inggris gitu ya. Gitu. Jadi ada bahasa Indonesia yang AI belum paham. Kita perlu pakai bahasa Inggris. Tenang aja, ada Google Translate. Gitu ya. Nah, prompt adalah perintah atau instruksi tertulis yang diberikan pada komputer atau program komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Biasanya prompt berupa teks yang meminta pengguna atau sistem untuk memberikan respon atau aksi tertentu ya dalam konteks teknologi komputer dan interaksi antar muka manusia komputer. Wah ini bahasanya teori banget ya. Intinya tuh kita mengkomunikasikan, menarasikan apa yang kita inginkan kepada si AI. Gitu. Contohnya mungkin apa? Kita gini-gini baca aja itu saya sharing. Nah kita pakai apa? Pakai ini bing.com/create. Nah jadi ini
apa namanya file dari Microsoft ya, Microsoft Bing. Ini kita bukanya kalau bisa pakai browser Bing, ya, pakai apa Windows, browser Windows ya. Nanti kita tulis bing.com/create, nanti muncul tuh kayak gini gambar itu, gitu ya. Itu ada 15, namanya 15 apa namanya 15 kayak 15 ini apa namanya kuota gitu ya. Ntar kalau habis gimana Pak? Jadi itu gambar petir itu artinya booster. Jadi kalau kita pakai dia akan berkurang 15, 14, 13 ya. Itu artinya booster kita habis kalau sudah sampai 0. Booster itu mempercepat. Jadi begitu kita ketik langsung muncul paling hanya beberapa detik dia muncul layarnya ting gitu ya. Nah, pas boosternya habis dia lama sejam 2 jam baru muncul jebret gitu. Gimana kalau habis ya udah bapak ibu tidur aja tidur besok pagi dia kuotanya baru lagi 15 lagi gitu. Jadi tiap hari kita dapat kuota booster itu 15. Dan sampai saat ini Bing kayaknya belum bayar ya. Misalnya dia belum ada apa namanya eh, untuk bayarnya belum ada. Itu pakai Bing. Bing ini lebih gampang karena saya pernah pakai Leonardo itu agak susah ya, nggak apa yang kita inginkan sangat nyambung. Kalau Bing ini jauh lebih mudah, lebih nyambung. Nah, berikutnya, nah, ada yang kenal mungkin gambar siapa ini? Prompt AI untuk gambar adalah jenis prompt yang digunakan untuk menghasilkan gambar, lukisan, foto, atau karya seni. Prompt ini dapat membantu pengguna meningkatkan kreativitas dan menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan pembuatan gambar. Berbagai jenis perintah AI untuk gambar telah berkembang. Namun perintah AI untuk gambar memiliki ya itu ya. Namun perintah AI juga memiliki beberapa kekurangan, termasuk tidak akurat atau potensi konten berbahaya dan diskriminatif. Ya, ini alhamdulillah Microsoft itu dia kalau kita nulis Avan ya apa mama kata nih misalnya nulis cewek bugil udah keluar ya Pak. Tik cewek seksi di pantai bugil wah nggak ada. Dia nggak jadi nggak keluar. Ya alhamdulillah jadi aman lah ya buat anak kita gitu ya. Dia nggak bikin aneh-aneh gitu. Jadi karena kekerasan atau seks nudity itu dia nggak mau bikin. Jadi saya pikir sih masih aman lah. Gitu. Nah ini contoh prompt. Ini pun juga saya pengen bikin gambar Palestina. Saya ketik tuh. Prajurit Hamas di atas tank Markava dengan bendera Palestina gitu ya. Nggak jadi, nggak mau. Dia kayaknya agak-agak anti Palestina. Tapi kalau bendera masih mau, bendera Palestina itu masih mau ada. Gitu ya. Tapi kalau yang kayak aksi heroik Hamas itu di atas Markava tank itu kayaknya protes gitu ya masih. Itu dia nggak belum jadi, belum pernah jadi saya. Paling kalau kita apa marching out gitu ya, apa demo tentang Palestina itu masih keluar gitu. Itu contohnya nih. Ini saya bikin ada teman dia jadi caleg ya. Buatin dong visual lah. Ini tulisannya itu sebelah kanan nih ininya apa namanya promnya 4D karikatur itu 4D karikatur ya Indonesian man with short hair wearing a hoodie in orange ya kan orange color with text on it KW KW itu nama calegnya and sneakers ya dia pakai sepatu sneakers and bring big flag with text coblos nomor 6. Nah lihat tuh tulisannya bukan coblos kan itu kita mesti edit lagi manual pakai Canva bisa. Karena gitu dia kalau udah teks-teks gitu, kadang dia nggak mau bikin sih apa sih ini ya. Betul. So I O blos 6 S 6 itu kita mesti ngedit lagi tuh. Riding automatic scooter near a beach Indonesian street. Backgroundnya, nah hyper realistic, high contrast, high color effect, 8K, detail and focus. Jadi yang belakang-belakang ini kadang membantu kita untuk lebih apa ya? Kita maunya apa nih? Maunya karakternya itu apa? Ini hyper realistik. Jadi apa ya? Jangan itu kayak hyperbolis ya. Kita mau lebih-lebihkan. Jadi itu hasilnya. Nah ini untuk yang ini berikutnya. Nah, potret suami istri memakai pakaian bahasa Indonesia sekarang. Pakaian casual dan jaket bomber, shawl
untuk pelindungin. Latar belakang pemandangan pegunungan Bromo sangat indah. Kita tutup kabut menghadap depan, shot on Canon 10 mm lens. Kadang sedikit motor fotografi bisa membantu juga ya untuk lebih apa AI itu teknis ya, dia udah dilengkapi dengan kosakata teknis. Jadi kalau kita masukin apa yang kita pengen, Canon 10 mm lens itu dia bisa jauh lebih apa sesuai dengan kita inginkan. Dan dia tahu Bromo, itu Bromo tahu. Jadi ini hasilnya apa? Pakai bahasa Indonesia aja, gitu ya. Nah, ini agak sedikit rumit ya. Image of cell phone being held. Nah, gambar handphone dipegang tangan. From inside the cell phone, you can see Indonesian man aged 40 years. Saya kan juga heran juga ya. Kan saya pengen AI itu bikin, itu kan saya pengen gambar saya, hanya belum saya ganti mukanya. Kalau saya umur saya 30, 49. Kalau kata pas miliar ini lebih tua sih, saya nggak tahu ya. Kalau kita mau apa, kayaknya yang lebih menuakan banget ya tuh. Dia nggak bikin awet muda deh. Kalau saya ketik 49 tuh tua banget gitu ya. Wah, ini bambah banget kan. Mana saya cari, oh 40 kayaknya udah mulai mirip-mirip saya lah gitu ya. Gray hair, agak fat kan, undercut hair ya kan. Nah, karena kita harus tahu banyak model-model rambut ya. Gitu. Jadi supaya dia, tadi kan kita mesti memberikan apa deskripsi yang lebih jelas kepada si AI. Bentar. Ya, fat and undercut gray hair and using glasses to hands from outside the cell phone is pouring coffee. Kalau menuangkan kopi into a cup, that man is holding the cell phone. The background is cafe, realistic, ultra HD. Use the style of street photography. Sigma 8 mm f/8 lens. Itu fokus apa bukaan 8 lensanya. Jadi tadi ya apa sedikit tentang fotografi, kalau bisa tahu-tahu dikit bisa berguna juga gitu di sini. Hanya ini ada yang kritik kok nggak tangannya banyak banget Pak, ada 3 tangannya ya. Banyak banget orang gitu ya. Ada, ya kadang-kadang saya juga suka aja juga deh, wah itu kok begini gitu. Ini berikutnya. Kok sama. Ya, ini tadi ini udah saya rubah mukanya jadi mirip-mirip agak kata dikit ya. Tapi sebelahnya kayaknya Pak Anisnya agak tua banget ya. Ini pria Indonesia berusia 40 tahun, duduk menikmati kopi di kafe pinggir jalan bersama seorang pria politisi Indonesia lain. Dia kan bisa nebak tuh ya, pria Indonesia siapa gitu. Indonesia lain berusia 40 tahun. Nah, saya tuh Amin ya. Si A bisa nebak tuh, oh ini berarti si Anis nih, Amin. Jadi itu pinter juga ya. Dia tuh bacanya semuanya Pak. Dia baca semua teks, dia langsung meramukan sama dia. Jadi di situ kan saya nggak nyebutin Anies ya, Anies Baswedan nggak sebutin, hanya kata-kata Amin doang. Dia langsung asosiasinya ke sana. Gitu. Ini Pak Anies udah tua kali ya, kalau udah jadi presiden kan Anies ya. Presiden kedua 2 kali. Ya, berbadan juga berisi memakai mata oval, kedua itu senyum menghadap depan, diambil dengan kamera Hasselblad 8K HD. Kayak gitu. Contoh prompt ini bahasa Indonesia. Tuh, ini kemarin saya bikin ini buat ucapan Ramadan. Ini ya sekarang tentang royalti karya AI. Jadi ada royaltinya nggak ya? Saya bikin banyak-banyak begini, ada royaltinya nih, kan? Ini kalau secara hukum seperti apa? Itu apanya? Jadi ada yang bilang AI ini tidak ada hak cipta. Jadi kalau kita bikin AI itu kita nggak bisa hak cipta karena yang bikin itu bukan kita, kan tapi mesin yang bikin. Gitu. Promnya pun juga kita pakai prom yang sama. Kalau Bapak Ibu pakai prom terjadi itu sama, nanti hasilnya bisa beda. Jadi katanya
Saya ada yang protes ke saya. Ada ya, berarti Anda ini mematikan itu dong, apa para desainer apa, desain grafis gitu ya. Ya saya bilang, saya bilang saya juga cari AI Mas, supaya bisa nambah ilmu gitu kan. Gitu. Ya tadi ya, apa namanya, ya berarti dia tidak punya hak cipta, karena ini yang buat adalah si komputer. Gitu. Abstraksi dari kata terdahulu. AI pada dasarnya adalah sistem komputer yang mengandalkan algoritma dan parameter yang telah diprogram oleh manusia. Ketika AI menghasilkan karya, sebenarnya itu adalah abstraksi dari karya yang terdahulu prosesnya. Nah, jadi dia itu sudah punya database, Pak. Punya database yang begitu ada yang minta, perintah ke dia, dia panggil database dia, munculin gitu ya. Jadi sebenarnya karya yang kita buat itu adalah gabungan dari karya-karya yang pernah ada, gitu ya. Yang ada hidungnya, ada pipinya, rambutnya, gitu. Dia punya database banyak ya tentang gambar-gambar tadi. Untuk perlindungan hukum, meskipun karya AI tidak memiliki hak cipta yang sama, tapi tetap ada beberapa pertimbangan hukum yang perlu diperhatikan. Lisensi penggunaan karya AI harus memperhatikan lisensi atau berlaku berupa platform. Nah, sekarang platformnya jangan bajakan. Kalau disuruh bayar, ya bayar masih murah-murah, Pak, nggak mau. Karya turunan, jika Anda mengubah atau mengolah karya AI menjadi suatu yang lebih unik, nah, Anda mungkin dapat mengklaim hak cipta atas karya tersebut. Jadi tadi gambar tadi kita rubah mukanya jadi muka saya, muka bapak, muka ibu gitu ya. Itu karya turunan. Karya yang dibuat oleh manusia dengan bantuan AI. Jika manusia menggunakan AI sebagai alat bantu untuk penciptaan karya, maka hak cipta biasanya diberikan kepada manusia sebagai pencipta utama. Tapi tadi ya, ada yang bilang juga karena kita buatnya pakai prompt, kalau nggak perlu detail, jadi hasilnya bagus, ya itu segini halnya juga ya. Tapi pada dasarnya yang terakhir adalah kita harus konsultasi dengan ahli hukum ya. Mereka pahamlah masalah beginian. Yang penting kita sekarang coba bikin sendiri, ya kita posting sendiri, kita tulis sendiri kita. Karena mudah pada dasarnya, ya, tidak harus ngambil punya orang. Gitu. Nah, ingatlah bahwa perkembangan teknologi ya terus berkembang, ya terus berlangsung, dan isu hukum terkait karya ini dapat berubah seiring waktu. Tetap up to date dengan informasi terbaru dan selalu berhati dalam menggunakan karya. Jadi ya salah tadi ya, kalau kita mau bikin AI dengan tokoh-tokoh besar gitu ya, presiden, menteri, ya yang sopan-sopan aja, jangan sampai menghinakan, jangan sampai apa, ya begitulah ya, apa namanya, ke perbuatan tidak mengenakan gitu ya. Jadi kalau kita tadi kayak foto dengan Pak Jokowi ya, Pak Jokowi sebelahnya pakai jas, apa proper gitu ya, baik kita nggak tutup ya. Jadi selalu mengutamakan tadi ya, proper tadi ya. Tidak menghina, tidak sara, ya, tidak melakukan hal-hal yang adalah yang tidak beradab gitu dengan lain. Nah, sekarang face swab. Tadi kan saya bilang, saya bikin yang AI terus saya ganti mukanya. Nah, ini teknik face swab. Adalah teknik yang memungkinkan pengguna untuk menukar wajah dalam foto atau video dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan teknik visi komputer. Aplikasi face swab dapat mendeteksi dan menganalisa fitur wajah dalam gambar atau rekaman video. Kemudian aplikasi ini melapisi wajah dengan lain, jadi mengganti wajah. Gitu. Hasilnya bisa sangat realistis atau bahkan tergantung pada pengaturan ya, atau kreativitas kita. Contohnya, saya pakai ini, face swab-nya itu remaker.ai. Ada kan videonya deh ya. Jadi remaker ini kita bisa bayar, murah. Jadi kita tuh dapat jatah, ini saya belum login ya. Kalau login tuh biasanya di sini nih ada apa? Ada harga, ada apa namanya? Ada jatahnya berapa gitu ya. Ini saya belum login. Nah, itu murah Pak. Saya bayar 50.000 pakai GoPay dapat 250 kuota untuk change. Dia bisa satu wajah, bisa 3 wajah, bisa 2 wajah. Kalau kita satu kredit, 2 wajah, 2 kredit, 3 wajah, 3 kredit. Dan itu saya 50.000 udah berbulan-bulan ini dari kapan nggak habis-habis gitu ya. Ya 250 kali apa penggunaan kan masih banyak banget gitu. Pakai remaker TI. Contohnya, gitu ya, saya iseng-iseng.
Tadi gambarnya kiri Pak. Saya bikin apa namanya pria Malaysia menggunakan baju Malaysia gitu berkopiah hitam gitu ya. Umurnya sekitar 40 tahun, ya kan, berjenggot tipis gitu ya. Jadi gitu terus saya rubah pakai gambar saya, muka saya asli, saya rubah jadi sebelah kanan. Mirip ya? Dia ngambil karakter yang kayak hidungnya sama, mulutnya sama, matanya sama gitu. Jadi mirip-mirip gitu ya. Gitu. Ini ini yang bikin jadi menarik ya. Kalau hanya sekedar kita bikin gambar apa orang apa gitu ya kan nggak seru ya. Tapi kalau kita pakai wajah kita gitu ya, itu bisa seru ya. Nah ini yang tadi, ini saya ganti pakai wajah saya dan istri saya gitu ya. Apa namanya, ya lumayan ini lah gitu ya. Mirip nggak? Tuh. Ini juga teman saya, buatin dong gitu ya. Kan tadinya sebelah kiri bule banget ya, jadi Jawa banget sebelah kanan gitu ya. Kena orang Jawa misalnya. Tuh. Ini pakai remaker tadi. Ini ada nih ketua DPR, ada ketua kelurahan PKS di Paduan Mas ya. Ganti mukanya, mirip juga tuh ya. Ini juga teman saya order ya kan. Tapi kan yang asli sebelah kiri ya. Tiga tuh Indonesia banget mukanya. Nah ini eh, bisa bisnis gitu ya. Ada teman saya punya toko donat, bukan donat ya, pabrik donat, Bu Endah itu. Dia bilang, coba dong, saya buatin dong. Gitu. Saya buatin tuh kan. Ya lumayan saya dikasih 2 lusin Pak. Nah, donat dikirimin ke rumah gitu ya. Itu kantor ya. Kalau lagi ada apa tuh ya, ada acara di kantor, dikirimin sama dia. Bikin bikin banyak sih gambar. Karena ya kan sekali bikin sekali banyak tuh. Gitu. Namanya donat Muna. Muna Food. Kita jadi bisa terima orderan, Pak. Ya kan, bisa terima orderan, bikin-bikin apa, desain gitu. Buat promo. Kan sekarang kalau begini kan promo kita juga jadi menarik ya. Orang jadinya, wah ini yang Pak J posting di Facebook. Waduh, yang komen banyak nih. Wah, Mbak Endah kok mudaan gitu kan. Nah, kan jadi seru ya. Akhirnya mesen donat kan. Jadi kita ya membuat alternatif iklan kita gitu ya. Ya, ya dan terima kasih. Jadi saya posting ini viral banget kan di teman-teman saya gitu ya. Wah, padahal ada 3 gitu ya. Makanya itu tuh belakang gitu sampai. Kan tuh maksudnya saya lagi lari dikejar orang ini bagi dong duduknya gitu ya. Orang mikirnya aneh-aneh aja. Ya, ini sekian dari saya mengenai apa AI. Eh, Berikutnya mau dicoba ya. Kita coba apa namanya? Kita buka Bing. Kita ini kalau screen. Nah, kita coba buka di Bing ya, Microsoft Bing. Kita tadi ketik, nah, kalau sudah buka, jadi udah langsung ada di sini. Image Creator from Microsoft, ya karena sudah login Pak ya, jadi sudah otomatis. Kita tinggal 3 posternya. Apa nih yang mau ya? Kita coba bikin misalnya buat ini ya, apa namanya? Iklan. Wah, mau nggak ya? Saya mau bikin sate, pakai bahasa Indonesia aja. Makanan Indonesia, sate. Piring cuci gitu. Ayam. Kalau yang jangan YG Pak, ya, nanti dia masalah baca.
Asal yang apa ya, melimpah. Melimpah. Tidak sampai dengan daging, dengan potongan daging yang besar ya. Saya biasanya bikin dulu notepad, Pak. Bikin notepad dulu, kita rancang notepad, baru take copy paste. Biasanya begitu. Nah, dari itu aja, terus. Nah, ini karena pakai Bosta T13 nggak 12 ya, dia cepet nih. Gitu. Nah, kan? Asik tuh satenya. Kita klik, kita cari yang pas. Yang bukber sebelah kanan. Us, mantep. Ada. Wah, ini apa ya? Kok ada kacang yang nyala ya? Ada kacang almond. Wah, berarti boleh deh kacang apa? Sausnya pakai kacang almond ya. Mas. Nasinya. Nah, kacang itu pakai nasi deh. Kalau udah kita bisa download ya. Download, dia masuk sih. Terus, bentar. Ada nggak ya? Tuh. Ini saya pernah bikin ini. Ini kopi dari website ya. Apa yang lain? Terus sudah custom. Set. Ini ada teman, dia punya produk tuh sambal. A jar of chili sauce with text sambal. Dia sambalnya mereknya sambal. Ya. In the picture of big chile, ya jadi ada gambar sampingnya gede. Itu chile, salah kali ya, salah sih. With eyes and smile with sombrero. Ya, kita bikinnya kayak apa? Meksiko kan karena bisa kalau hot itu Meksiko ya. In the back of handsome man eat rice and chili sauce with it greedily makan lahap gitu. And background is traditional marker realistic ultra HD use the style of street photographer fotografi. Pakai kamera Sigma 85 mm f/8 lens. Coba tes jadi apa? Wah, prok jadi apa gitu. Nah, ini bagus ini. Ini kan apa jarnya itu apa namanya jar itu apa? Botol sambalnya kan beneran ya. Kalau kayak gini-gini kan, wah ini botol sambalnya susah ya bikinnya kan mahal. Kalau botol kain, nah ini nggak bisa nih, ya kan? Ini bisa jadi apa namanya iklan buat sambelnya kan. Malah dia, wah ini bagus sih pada ya ininya apa namanya stikernya di botolnya ya. Dia terus, ya, kasih mereka sambal nih.
Ini maksudnya si ama sih. Ya gitu ya, kadang dunia nggak seindah itu gitu. Jadi hasilnya ini kok, ngaco banget kan. Mereka si ama. Ternyata sambal ya. Gitu. Dan pastinya di dalam botol ininya sambal ya kan. Nah, sekarang kalau misalnya apa ya saya ambil ya? Ini nggak ke sini. Nah, ini tadi kalau kita misalnya buatin buat orang gitu ya. Pak order, misalnya bikin botol gitu kan. Kalau kita bikin lagi misalnya, kita kan belajar remaker ya, remaker, bikin apa ya? Indonesian Man. Indonesian Man with age 40, no, 40 aja deh. It's 40, use places, use places, press on camera. Okay. Riding bike, jangan motorcycle. Motorcycle, tugas. Surabaya. Nah, wah, yang ini keren nih. Kita sekarang ganti yuk mukanya yuk. Mukanya yang mana ya? Ganti deh. Oke, kita download dulu. Dan masuk ya. Sekarang kita buka Remaker. Ntar kita ganti lagi ya. Remaker.ai ke Faceweb. Tadi kita pasang wajah yang itu download. Ini ya. Ini berapa? Terus ini wajah kita. Dia punya foto asli. Nanti koleksi-koleksi yang pernah saya ganti mukanya. Malah foto saya, foto yang personal. Di sini. Kita tukar. Ya, gimana hasilnya? Mirip nggak sama saya? Ini kita unduh.
Jadi kayak gini ya. Jadi mudah kan, tinggal masukin gitu ya. Kalau gambarnya dua, nah karena multi face untuk banyak wajah, kita cuma banyak wajahnya nih. Gitu ya. Kalau banyak wajah berarti kita bikin dulu di Bing-nya itu, kita beralih lagi ke Bing. Itu bahasa Indonesia sepasang. Hmm, usia 30. Kalau wanitanya besar. Dengan background Gunung Fuji. IST. Nah, itu. Wah, 30 masih muda ya. Wah, ini. Kalau child basis. Ini kita ambil misalnya yang mana nih? Yang kita fotonya lagi ini. Hmm. Dulu. Sekarang kita ke remixer lagi. Pakai multi face ya. Nah, ini mesti login. Kita login dulu. Tuh, kita lihat gitu. Ada satu dua. 20.000 dapat 250 kredit. Tadi handphone di download kan. Tuh, ganti wajah lelakinya. Ini foto saya. Wajah perempuannya sama siapa yang mau masuk? Ini tuh nggak banget cek Indonesia. Udah, ini teman saya namanya kredit. Empat kredit tuh, bro aja 4 kredit. Hasilnya, wah, ini saya masih muda ini. Wah, saya masih jamaah masih umur 30-an. Gitu. Ya. Ini juga sih. Kayak tadi waktu bikin, nah, waktu bikin aja saya lupa nggak pakai glasses, yang kacamata. Dia hasilnya nggak kacamata kan, gitu. Jadi kurang mirip aja. Kan kita, kadang kalau kita mau bikin orang itu, kan karakternya nih, saya mau bikin kayak saya, berarti dia agak gemuk, kalau cabi gitu kan. Dengan kacamata, rambutnya gray hair gitu ya. Gitu. Kalau ini versi muda aja yang apa begini. Ini versi muda aja gitu. Ya, bentar. Ya, itu saya tadi sedikit sampel-sampel. Silakan kalau ada pertanyaan, Pak Admin mungkin bisa dibuka semua ininya apa mic-nya nih. Silakan.
pertanyaan? Jika langsung resen, Pak Admin mohon dibantu ya. Nah, sudah dibuka open mic-nya. Kalau mau nanya, tinggal dibuka open mic-nya. Pak Jaya, Pak Hardiman nih. Mas apa? Pak Hardiman. Pak Hardiman. Belum muncul ya. Ini ya. Videonya dong, dibuka dong Pak Hardiman. Iya, iya, iya. Nah, itu dia. Tenang, tenang. Itu kalau menampilkan foto kita, misalnya untuk mau bikin iklan, kemudian itu berarti di menunya itu sudah ada tempat foto gitu ya? Tadi kita yang tadi Pak, di apa? Di Bing tadi, bing.com itu tulis apa notebook gitu ya. Tulis notebook ya. Berlayar sekian, warnanya apa gitu ya. Jadi kita deskripsikan ininya, apa namanya, produknya gitu ya. Tadi kan sambal tuh, sambal, terus sate gitu kan. Kita. Nah, gitu. Gimana? Jawab lagi tuh Pak, misalnya apa lain? Oh, jadi di permintaan itu detail ya, detail misalnya laptop apa X270 Lenovo, kemudian saya megangin laptopnya gitu, berarti ditulis detail gitu ya Pak? Iya, prom itu makin detail ya semakin bisa sesuaikan dengan kita. Gitu ya. Tapi notebooknya nggak usah tulis notebook RAM sekian, nggak usah ya, nggak kelihatan. RAM-nya hard disknya nggak usah. Supaya boleh, tipenya boleh. Kadang dia juga tahu ya tipe-tipe notebook ya. Kalau kira apa bentuk tipe itu kan bisa gitu. Kayak tadi saya tulis yang saya foto bersama Presiden Indonesia Jokowi gitu. Dia tahu nggak perlu saya gambarkan bentuk orangnya gitu. Bisa. Jadi kalau udah tokoh terkenal atau misalnya tadi marah-marah di sini notebook itu AI tentunya udah paham ya, dia bisa langsung bikin. Gitu. Ya, silakan lainnya. Nanya Pak Jaya, Ya, silakan. ini saya udah coba pakai Bing, itu Ya. hasilnya tuh kadang-kadang suka munculnya ada 1 foto, 2 foto, atau 4 itu nggak sama setiap kali create itu gimana Pak? Iya, memang kan saya bilang ya, dengan prompt yang sama pun hasilnya bisa beda, Pak. Jadi kadang kalau kita dapat, saya dapat orderan ya, bikinin dong ginian, itu bisa habis tuh 15 kredit tuh sehari. Oh, nggak pas nih, nggak pas bikin gitu ya. Tapi kan lama kalau kita udah sering bikin, akhirnya kita bisa lebih paham ya. Maksudnya, oh kalau misalnya bahasanya tuh apa sih ke komputer gitu ya, ke AI gitu. Memang butuh ya jam terbangnya butuh kita bisa memahami dia, Ci. Bisa memahami AI gitu ya. Dia mau apa kita kasih bahasa biar sama biar nyambung gitu ya. Ya jam terbangnya Pak. Lama tuh bisa jadi lebih apa ya lebih lebih paham lah gitu ya. Kalau kita maunya begini tuh nulisnya apa gitu. Dan tadi dengan prompt yang sama Pak, Bapak copy paste prompt gitu ya, dan nanti kalau dari materi saya misalnya, itu hasilnya beda. Gitu. Mas saya bilang kan, prompt itu nggak bisa dikasih hak cipta, karena begitu dimasukin saya, hasilnya udah beda, misalnya lagi gitu. Dan tadi mau di prompt saya nggak boleh dipakai ya nggak bisa, karena hasilnya beda gitu. Gitu. Jadi ya memang banyak mencoba ya. Selama masih gratis, ajar terus lah gitu. Ya silakan lainnya. Satu lagi Pak, Ya silakan. kalau pengalaman Pak Jaya itu lebih optimal menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Pak hasilnya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya kayak tadi ya, kayak misalnya kita mau bikin gambar setan itu, setan ini nggak ngerti, pocong, kuntilanak nggak ngerti si A itu. Kita mesti describe pakai bahasa Inggris baru dia paham. Lucifer, wah tahu dia, oh Lucifer kayak gini gitu loh. Kayak ya jadi kalau bisa bahasa Inggris gitu. Nanti di grup saya share ya apa bentuk-bentuk wajah gitu ya, potongan rambut, itu pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi biar apa?
lebih detail. Kan ada Google Translate ya, jadi bahasa Inggris nggak masalah. Silakan lainnya, kalau ada lagi. Ini Pak Jaya yang Ya. Assalamualaikum. Di Waalaikumsalam. contoh kemarin itu kan di iklannya itu yang ada omong gitu ya, ada ngomong-ngomongnya gitu. Nah itu Iya, belum ya ngomongnya. Pak Jaya materinya ya? Iya, belum Bu, udah jam 10. Belum. Nanti kita, Oh iya, jadi di itu untuk aja ya. sedikit spill ya. Nah, Mm-mm. ini handphone saya bisa nyambung nggak ya ke komputer kita? Kalau bisa kita bikin aja sekalian. Ini masih mau kan? Iya. Nanti apa? Sahurnya tata dikit nggak apa? Dari mana ya? Samsung. Ini ada. Itu lah. Ini bisa. Bentar, Bu. Ini saya biasanya ada link buat connect ke handphone. Kalau untuk talking itu kita pakai aplikasi di handphone. Itu ada pertama ada namanya Virbo. Tadi di Play Store Virbo, atau saya posting juga. Kalau diingetin ya di grup ya. Nanti saya posting di Oh iya. Virbo. Ini saya belum nyapa, saya lupa. Saya pikir biasanya ada nih apa aplikasi buat connect ke handphone. Sharing. Ya, muncul ya. Ini handphone saya. Ya. Kita pakai Virbo. Ini ya. Nah, saya Oh Virbo ya. Virbo, ya oke. Saya klik. Nggak lambat ya kalau handphone. Virbo ini kita hanya bisa login sekali. Dia tipsnya gratis, satu gratis ya, Bu. Kalau kita misalnya udah habis, kita bisa ke Me ya, klik Me ya, terus ke user itu kita logout. Kita logout, kita confirm, masuk lagi ke account yang bawah tuh ya. Ini masukin email sembarangan aja ya. Sembarang aja karena dia nggak pakai konfirmasi email. Passwordnya apa? AI93. Saya anak 93. Keren kan? Wah, harus banyak, nggak bisa. Gaya 1, 2, 3. Nah, jadi ini dia cuma dapat 1 gratis, tapi bisa berkali dengan kita ya daftar akun baru ya, akun baru. Kita klik talking foto nih. Talking foto, kalau kita punya gambar, upload fotonya ya. Foto mana ini? Ini deh, tapi ini, nah mukanya yang harus digawe itu harus mukanya full, boleh full. Nggak bisa miring, ini nggak bisa. Ya nggak, ada kalau miring kan jadi ngomongnya jelek ya, nggak bagus. Jadi harus yang mukanya ke depan. Terus hanya 1 wajah. Di sini kalau kita pilih yang banyak wajah nih, ada gambar apa Ustadz ya, lihat nggak di bawah 1, 2, 3, 4, 5, ini yang mana? Nah, ini nggak bisa nih, yang itu bawahnya tuh. Nah, karena dia ada banyak orang, ya kan nggak bisa. Satu doang misalnya ini nih. Ya. Ini contoh dia betul. Nah ini juga ada triknya ya. Sekarang kita mengetikkan teksnya. Gitu. Oh iya. Assalamualaikum. Nah, kalau kita jeda itu pakai spasi. Jadi kalau assalamualaikum nggak mungkin assalamualaikum nama saya nggak mungkin gitu kan. Assalamualaikum berarti kan. Ini kasih koma, kasih spasi 3, 1, 2, 3 atau 4. Oh. Enter. Iya. Iya, nama saya tadi maaf Ibu siapa namanya?
Nafiroh. Mafiro. Nah, koma 2, 3. Nah, saya tinggal di mana, Bu? Pondok Mandala. Pondok Mandala. Cimanggis. Pondok Ya. Mandala, Cimanggis. Koma lagi, spasi. Nah, enter, misalnya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Koma, spasi. Kita lihat hasilnya. Dan kita pilih dulu bawah nih, paling bawah tuh. Ada logat Inggris, Chinese, Asia. Pilih Asia, terus pilih Indonesia Women. Nah, Indonesia gadis. Nah, Wonder Sharif Virbo. Mudah digunakan tanpa perlu merekam. Buat video pemasaran internasional dalam hitungan detik. masuk nggak suaranya, Bu? Iya. Masuk, dengar suaranya? Iya, masuk. Oke, siap. Tapi yang assalamualaikumnya nggak denger ya? Oh, Oh, itu. sebentar. Ya. Oh ya. Bentar, kita seperti itu ini kita bikin dulu, kita di ekstrak dulu sama dia. Nggak lama. Tadi mungkin nggak dengar assalamualaikum, mungkin karena jeda kali ya. Kan pasti ada jeda waktu ya. Delay lah namanya kalau di Zoom ya. Iya. Selesai, dulu belum. Nah, ini saya publish. Saya Ibu Mafiroh. Saya tinggal di Pondok Mandala Cimanggis. Waalaikumsalam. Kan suami ibu panggil itu, Bu. Pak, ini Mafiro nih. Ini bisa dipublish ya, langsung dipublish. Jangan di save to album karena kita akan ganti akun, ya kan? Langsung publish ke WA aja. Nah, downloading kita ke WA. Kita grupnya apa ya? Saya ada 250 grup, Bu. Banyak banget yang buat saya di grupnya. AI. Enggak, ada audit. Sip, dan kirim. Ya, begitu ya. Cara supaya data talking. Talking itu. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mafiroh. Saya tinggal di Pondok Mandala Cimanggis. Waalaikumsalam. Tadi kalau nggak pakai spasi langsung ngebut ya. Assalamualaikum nama saya gitu ya. Jadi pakai spasi berapa kali. Nah, ini triknya aja. Tadi jangan pakai singkatan nih. Jangan pakai YG ya. Iya. Jangan Oke. JGN. Tapi baca JGN. JGN apa gitu. Iya. Ya begitu ya. Itu pakai Ya. Virbo. Ya, makasih banyak, Pak. Ya. Ya sama-sama bisa dicoba. Ya. Ya, silakan ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum Pak Jaya. Ya, Waalaikumsalam. Oh iya, silakan. Mau tanya Ya. nih Pak, saya dari Kalimantan. Baru Waduh, Kalimantan. Di mana IKN Ya. kan? lain di Berau. Oh, Tetangga. Berau. Oh, siap. Lanjut, Pak, silakan. Ya, ini yang saya mau tanyakan. Semua aplikasi yang Pak Jaya jelaskan itu ada trialnya kah? Maksudnya kalau kita mau ambil full persennya itu ada juga ya? Pasti fasilitasnya lebih banyak kan? Nah, pertama, yang kedua itu kalau kita ngambil sampel di Google foto, terus kita foto dengan menyesuaikan muka yang sampel tadi, itu lebih bagus gimana?
Ya, baik. Pertama tadi ya aplikasi yang kita pakai, pertama pakai Bing, itu dia gratis. Hanya dia ada kuota 15 untuk booster. Ya. Jadi sehari 15 booster. Kalau kita lebih dari 15, dia akan bisa jadi proses, tapi agak lama. Gitu. Itu gratis Bing. Remaker itu ada kuota juga. Nah, kalau mau gratis, bisa tinggal Bapak punya akunnya ini banyak, punya email. Masukin email baru gratis lagi. Gratis lagi gitu. Sama aja antara bayar dengan enggak sama aja. Kalau bayar pun murah. Saya beli pakai GoPay 50.000, dapat 250 kredit kalau nggak salah ya. Gitu. Kan lumayan kan, murah kan? Dua Iya, tiga iya, Pak. bulan ini nggak habis-habis gitu. Terus apa lagi? Kalau tadi Virbo bayar, harusnya bayar. Tapi tadi kalau dia habis kuotanya, kita pakai apa? Daftar lagi akun baru gitu. Kalau membayar Virbo itu sebulannya kalau nggak salah agak mahal tuh 1 juta apa 4.000 gitu ya, ada Virbo itu. Kayak gitu Pak. Jadi apa namanya? Nah, sebenarnya kalau mau ya kayak Canva, kan pasti kita butuh edit ya. Jadi misalnya ada hasil yang apa, tulisan apa, kita pakai Canva. Kalau Canva juga murah juga Canva. Beli yang di Tokopedia itu, yang di Shopee gitu kan banyak tuh. Ya, akun-akun barang-barang itu juga bisa. Terus kedua, kalau foto orang kita bikin, itu privasi namanya Pak. Bapak izin dulu. Kecuali kalau misalnya dia tokoh besar ya, presiden, menteri, selama hasilnya tidak melanggar apa ya, privasi ya, nggak jelek-jelekin, tidak menuduh, tidak memfitnah, ya pokoknya tetap menjaga marwah, tetap menjaga harga diri orang itu ya nggak apa-apa sih rasa ya. Karena dia hanya Oh, bilang, iya. ayo kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, jadi kan bagus kan. Kalau Pak Jokowi ngomong begitu kan ya bagus, pasti dia juga nggak akan marah. Tapi kalau ngomongnya aneh-aneh, ya pasti kita dituntut Pak, karena melanggar Undang-Undang ITE ya, tentang apa tuh, apa namanya, menjadikan apa, tidak kelakuan tidak menyenangkan gitulah gitu ya. Oke. Jadi tetap kecuali kalau bukan kita sendiri bebas ya, atau teman kita gitu. Tapi tadi ya, kita ada Undang-Undang ITE itu yang membatasi kebebasan kita dalam berekspresi, bukan membatasi, mengatur. Gitu Pak, silakan. Ada lagi? Terakhir, Pak. Terus kalau Ya. lebih lebih bagus kita pakai HP atau laptop nih, maksudnya lebih mana nyamannya ya? Kalau HP-nya bagus sih bisa aja pakai HP. Hanya lebih kecil ya. Kalau udah umur saya kayaknya pakai HP itu fit apa ya? Kalau kamu masih mudaan sih nggak apa-apa lah ya, masih enak gitu ya. Iya. Iya. Kalau saya pakai laptop karena lebih gede kan, gambarnya gede nggak perlu apa di apa dilihat gitu, mana gambarnya kelihatan. Di, Masalah nyaman aja. di zoom. Oh iya, Gitu. Pak. Makasih banyak Pak Jaya. Silakan. Ada lagi silakan. Kita sampai jam 10:30 ya. Udah malam banget tuh. Oh, ini saya Mas Jaya mau tanya nih. Ya silakan Pak. Jadi saya bertanya nih, pertama tadi mengenai kredit itu ya. Maksudnya kredit itu apakah apa ya, apa batas waktu kita atau batas gambar yang kita peroleh, ataukah itu besarnya pulsa yang terambil oleh aplikasi itu, apa gimana masuk kredit tadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua itu mengenai perintah. Saya mencoba kemarin tuh dengan Chrome itu, Google Chrome, ternyata bisa juga gitu ya. Tapi ya mungkin gambarnya tidak sebanyak Ya. yang Bing ya gitu. Tapi karena itu hanya coba, ternyata bisa gitu. Kalau dibandingkan antara Bing sama sama apa tadi, Google Chrome, lebih plus minusnya seperti apa? Terima kasih Mas. Ya pertama kredit ya. Tadi kredit itu kayak jatah Pak, kuota. Dia tidak ngambil pulsa, nggak ngambil pulsa. Pulsa diambil untuk internet ya, itu standar lah ya. Kredit, jadi misalnya Bapak punya 100 kredit, berarti Bapak punya jatah 100 kali. Tadi kalau wajahnya sama kalau Remaker cuma satu wajah, satu kredit. Tadi saya pakai 2 wajah, dia 4 kredit ambilnya. Gitu kan. Itu jadi jatah buat kita bikin. Gitu. Terus mau bikin apa? Bing.com/create pakai Mozilla bisa, pakai Chrome bisa. Tapi kalau saya lihat sih karena dia tuh Bing itu ya dia saingan ya Pak sama si Chrome, ya kan, secara bisnis saingan. Nah, selama Bapak bisa install Bing, pakai Bing aja Pak, browsernya. Udah gitu ya. Jadi ya kita inilah apa namanya menghargai juga bisnis dia gitu ya. Oh, Saya juga belum pernah bandingin ya.
enakan pakai Bing atau Chrome? Belum pernah. Tapi saya biasanya kalau pakai Bing, saya pakai itu, nggak pakai Microsoft Windows, gitu. Microsoft Windows, Microsoft browser ya, kan Bing gitu ya, gitu Pak. Ya Pak. Oke, terima Ya kasih. Mas. silakan, ada lagi. Ya sama-sama. Ini di message sudah tanya, ada dulu message. Tadi buat video di mana tadi itu ya? Sudah. Oke, terima kasih Mas. Sampai jam 7.30 ya, dikit lagi 2 menit. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini apa di itu kok di record nanti mungkin Pak admin nih, Pak Mas Aji bisa apa namanya memposting link recordnya ya. Oh iya, ini kita acara ini gratis. Saya disupport oleh Mas Aji nih yang punya Zoom. Kita terima kasih buat Mas Aji ya, yang sudah mensupport kita untuk pakai Zoom-nya nih. Wah, masih 60 menit aja ya. Jangan, saya tidur jam berapa? Kita diskusi di grup ya, gitu. Dan lagi nggak bertanya lagi? Ayo, dikit lagi nih. 1 menit lagi. Udah Pak Jaya, lanjut di grup aja. Tidur aja ya, udah malam Pak. Persiapan Besok sahur. Bener, besok kita sahur. Kita nggak ada sahur ya. Kalau bisa kita sholat dulu ya, baru sahur. Ya. Kita karena Ya, puasa baik. mungkin supaya nggak kesiangan lah. Nanti grup aja kita. Ya. Betul. Ya, Nah, ya. nanti di grup tolong ya, kalau yang udah bisa posting hasilnya di grup ya. Kita jadikan grup itu galeri kita ya, galeri kita lihat tuh ya hasil-hasilnya. Jadi saya juga ya apa tentang juga kan, udah bisa bikin nih gitu ya. Ya, tolong nanti posting ya di grup ya hasil buatannya ya. Mau pakai Bing, pakai Adobe Maker atau pakai apa tadi apa video apa yang talking tadi ya. Ya itu aja dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila mungkin ada penyampaian yang kurang atau yang salah-salah kata gitu ya, kalau kata orang Betawi bilang gitu ya, mohon dimaafkan. Yang bagus-bagus dan benar itu dari Allah, yang salah dari kita ya. Wabillahi Makasih taufiq banyak. wal hidayah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Khair ya. Pamit ya. Selamat Tolong, tidur. ya. Besok sahur.